Saudara, 5 hari jelang berakhirnya Pekan Olahraga Nasional, sejumlah urusan untuk atlet dan gelanggang pertandingan masih juga belum beres. Atlet mengeluhkan makanan, sementara tempat pertandingan masih juga dalam proses pengerjaan. Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024 di Aceh dan Sumatera Utara jadi citra yang tak baik di mata masyarakat. Mulai dari makanan yang dikeluhkan atlet, sampai arena pertandingan yang masih dikerjakan dan belum siap dipakai para atlet. Belum lagi arena upacara penutupan PON di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pertama, soal makanan. Setelah berhari-hari hujan kritik, para atlet mulai minggu mendapat konsumsi yang lebih baik. Selain sering terlambat, menu tidak layak dikonsumsi buat atlet. Makanya kayak kurang layak. Setelah ada protes ini, kuliner makannya seperti apa? Ya sekarang udah agak mendingan, udah lumayan layak lah. Kalau untuk jadwalnya sendiri? Jadwalnya kadang telat, kadang tepat. Kalau malam? Kalau malam sama Pak, kadang telat, kadang tepat. Nah, kalau dari segi makanan nih, kalau nilai gizinya sendiri seperti apa? Wah, nilai gizinya menurut saya kurang itu Pak. Setelah dikritik terus soal makanan, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo meninjau lokasi pengemasan dan pendistribusian konsumsi non-atlet di Pekan Olahraga Nasional di wilayah Sumatera Utara. Kata Menpora, untuk konsumsi atlet disediakan di hotel, sementara untuk nasi kotak adalah konsumsi untuk non-atlet. Konsumsi yang diberikan di PON tersebut, dan ini khusus untuk penyelenggara ya. Tanpa tiap ada pelaksana, elko, seluruh perangkat pertandingan dan PON. Jadi ini bukan untuk atlet. Yang atlet itu disediakan support di hotel masing-masing. Kedua, tak cuma urusan makanan, kondisi jalan menuju arena pertandingan voli di kawasan Sport Center Deli Serdang, Sumatera Utara juga penuh lumpur. Jalan yang belum bisa dilalui kendaraan membuat kontingen yang hendak bertanding harus berjalan kaki sekitar 200 meter, bahkan terpaksa meniti balok kayu untuk melewati jalan yang masih berlumpur. Menpora Dito Aryo Tejo merespon keluhan soal tempat pertandingan PON Aceh Sumut dengan tindak lanjut oleh Satgas Tata Kelola PON yang terdiri dari penegak hukum. Apalagi bila ada indikasi korupsi. Bareskrim Polri dan Kejaksaan yang mendampingi penyelenggaraan PON yang menangani. Penyelenggaraan PON ini korupsi adalah 10 miliar. Ini yang saya langsung melakukan pembelaan bahwa dari awal PON ini diselenggarakan, kita sudah ada yang namanya Satgas Tata Kelola, di mana semuanya itu melakukan pendampingan, baik itu Bareskrim dan juga Japinter Kejaksaan Agung. Jadi itu yang saya ingin sampaikan ke masyarakat, bahwa ini jangan langsung dituduh ada yang penyelewengan atau ada yang korupsi, karena ini semua tim, itu ada tim pendampingnya. Di tengah kritik masyarakat, polisi minta menyatakan baru bertindak bila ada pidana. Saya kira Polri tentunya akan menunggu kalau memang ada fakta dan bukti bahwa terjadi penyelewengan dana PON. Kami akan mempersiapkan penyidik kami untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Tak cuma makanan dan tempat pertandingan yang tak siap, Stadion Utama Sport Center yang menjadi lokasi penutupan PON juga belum selesai dikerjakan. Pembangunannya kini dikebut supaya bisa dipakai uji coba pada hari ini 16 September 2024. Janji Menteri Dito di tengah kusutnya penyelenggaraan Pekan Olahraga adalah pengawasan termasuk oleh Satgas Tata Kelola. Di dalamnya ada unsur polisi yang ikut mengawasi. Namun, hingga 5 hari jelang penutupan PON ke-21 Aceh dan Sumatera Utara, kondisi tak mengenakan bagi atlet masih terjadi. Tim Liputan Kompas TV.